Kang Zen lupa melaksanakan sholat duhur dengan niat jamak takdim. Menurut pemahaman Kang Zen, jamak takdim bisa terlaksana jika ada niat jamak takdim di sholat yang pertama. Apesnya, bis yang dinaiki tidak akan berhenti saat asar, yang kemungkinan besar sholat asar Kang Zen tidak dapat dilaksanakan. Setelah berpikir panjang, akhirnya Kang Zen mengulangi lagi sholat duhurnya. Lah, kalau kita jaroyan ala kaul daripada Imam Muzani yang mengatakan boleh untuk tidak niat jamak takdim, tapi apa fungsi dari kemudian dia itu mengulangi daripada sholat duhurnya? Kan gitu. Ini kan prakteknya dia sudah sholat duhur, kemudian lupa niat jamak takdim, terus ini ngapain ada sholat duhur lagi? Ketika dia itu boleh untuk tidak niat jamak takdim. Itu satu. Kemudian masalah talfek atau menggabungkan dua kaul itu memang biasa nggih. Artinya ketika ada satu kaul ulama dengan ulama yang lain itu berbeda, itu kan memang biasa dihamlu. Artinya kaul ini arahnya seperti ini, kaul ini arahnya seperti ini, dijamu seperti itu. Tapi apakah itu wajar? Apakah itu bisa ketika tadi dari ibarat yang dibaca juga sudah jelas bahwa Imam Muzani itu tidak mengitibar niat jamak dan tidaknya, tapi beliau mengitibar kurbuz zaman atau tidaknya. Sehingga ketika kaul Imam Muzani yang mensyaratkan di sana kurbuz zaman kemudian digabung dengan kaul yang mengatakan tidak boleh mualah, itu digabung jadi satu, itu bagaimana? Padahal di sana jelas kalau dalam kaul-kaul yang nanti dijamu atau dihamlu itu memang ada atau bisa untuk dikumpulkan. Kaul itu dijadikan satu bisa. Tapi ketika sudah jelas nampak perbedaannya, artinya Muzani mensyaratkan di sana harus kurbuz zaman. Tapi ini juga mengikuti kaul yang mengatakan di sana nggak apa-apa tolal afaslu. Lah ini bagaimana? Menggabungkan dua kaul yang di sana jelas bertentangan gitu loh. Kan gitu. Dari saya kira moderator juga sudah tahu biasa di kitab-kitab kita itu ada jam'u bainal qaulaini. Nah itu. Tapi kan jam'u itu memang bisa ketika mungkin, ketika bisa. Sedangkan ketika tidak bisa itu nanti bagaimana? Oke. Secara garis besar dari Al-Fatihah Ploso ini napa nggih? Saya kira tadi untuk mendukung Fathul Mu'in B, tapi ternyata juga tidak sepakat dengan Fathul Mu'in B. Mungkin ngeten mawon untuk mempercerah keadaan supaya tidak kemana-mana. Nggih sementara kawula aturaken dhumateng Bapak Bermusrin. Ini tadi kan sempat dibawa ke ibarah yang Abdullah bin Ahmad Makhromah sama Ibnu Hajar. Itu kan kalau kita lihat itu kan berawal dari khilafiyah bahwa ahadul qaulaini itu menyatakan bahwa al-ula itu fardun, sedangkan yang qaul qadim mengatakan bahwa ihdahuma. Jadi la yata'ayyanu bi ihdahuma, enggak ada yang tahu. Maka kalau di ibarah majmu' itu kan as-sahih minal qaulain. Kalau kita idza utliqa qaulain itu kan berarti internal dalam mazhab Syafi'i, dalam qaulnya Imam Syafi'i itu al-qaulain. Sehingga wa huwa al-jadid farduhu al-ula. Tapi pertimbangan al-qaul tsani wa huwa al-qadim anna fardahu ihdahuma la bi'ainihima. Berarti kalau demikian maka bisa kita fahami bahwa pendapat dari Abu Makhromah itu tidak mempertimbangkan bahwa ats-tsani itu musqit. Pokoknya mbah sing awal, mbah sing kedua itu bisa sah jamak takdimnya, berbeda dengan Ibnu Hajar. Karena kalau sampean lihat di Ibnu Hajar itu kan lebih mempertimbangkan bahwa idzil fardu wa al-ula fal mu'adah fadilatun. Berarti sholat yang i'adah dikatakan fadilah, tidak bisa dikatakan fardun. Sehingga menurut Ibnu Hajar tidak sah jamak takdimnya karena mu'adah. Maka kalau sampean lihat di sini itu qaul qadim menyatakan tidak adanya penentuan takyin apakah fardu itu sholat yang pertama atau sholat yang kedua.
Maka ini tidak bisa sampean katakan nanti talfek. Kenapa? Kalau sampean lihat Al-Muzani, kalau dikatakan gholat, ini kita tahu ya bahwa Al-Muzani itu termasuk ashabul misriyun, ashabul misriyin yang notabene adalah qaul jadid, berarti ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Bahkan Imam Syafi'i itu saya ingat betul dari guru kulo Kiai Abdul Manan, beliau sering cerita bahwa Al-Muzani itu meskipun intaha dhaifun wa dha'afahu manas, meskipun ditadif seperti apapun, Al-Muzani itu kalau debat sama setan, setannya melayu. Niku kula eling sampai sak mangke. Itu Al-Muzani itu madaha Asy-Syafi'i Al-Muzani. Maka kita tahu bahwa kitab induk di mazhab Syafi'i kita itu termasuk Al-Buwaiti, Mukhtasar Muzani, Al-Imla. Itu nadanya adalah nada jadid. Sehingga kalau sampai lihat Al-Qadim, kitab Al-Hujjah atau Rawahu Ahmad, itu ashabul Iraqiyun atau Khurasaniyun itu tidak pernah tampak. Lah kalau sampai lihat integritas para ulama kita, itu Al-Muzani dan Al-Buwaiti itu meningkat tingkatannya adalah mujtahid al-muntasib di bawah al-mujtahid mutlak. Kita tahu mujtahid mutlak ya imam madhab, hatta Dawud al-Zahiri dianggap mujtahid mutlak. Lah Al-Muzani dan Al-Buwaiti itu dianggap mujtahid muntasib. Sedangkan di bawahnya lagi masih ada mujtahid tarjih Nawawi Rafi'i, masih ada lagi mujtahid fatwa Ibnu Hajar dan Romli, masih ada lagi nudhur tarjih seperti Asnawi. Maka ini saya anggap ini relatif ya, indiyun. Ketika ada yang komentar wahada ghalatun, ghalat dianggap ghalat, maka ini relatif. Bahkan ketika ada khilaf di kitabnya Imam Nawawi sendiri, maka ketika ada kitab tahqiq dan kitab yang lain, maka yang didahulukan tahqiq. Itu sampean lihat kan di i'anah, di muqaddimahnya. Maka ulama barusan saja yang menganggap itu harus ada tarjih. Bahkan ketika ikhtilaf antara Nawawi dan Rafi'i, itu kan juga indiyun. Menurut ahlu Makkah lebih memilih kepada Nawawi, menurut Kurdi lebih memilih kepada ulama A, menurut Al-Yamani, ahlul Yaman berbeda lagi. Maka sampean tidak bisa menganggap oh pendapatnya Al-Muzani ini dikomentari ghalat, karena itu indiyun, sifatnya indiyun, bagi mereka ghalat, bagi yang lain tidak. Kemudian tadi juga disebutkan walam yungqal annahu nawa al-jam'a wala amara bi niyatihi wa kana yajma'u ma'ahu man takhfa alaihi hadhin niyah falau wajabat la bayyanaha. Umpama toh niat jamak niku wajib, mesti Kanjeng Nabi ngomongi, kan ngoten ya. Ini kalau kita kembali lagi balik meneh bahas talfek. Talfek saja mukhtalafah. Ya tadi sepakat bahwa talfek itu kan terjadi bukan di internal madhab, tapi bainal madhahib. Itu jelas, sing musyawirin orang ngerti yo berarti kurang suwe musyawirine. Itu maklum. Kenapa kok para ulama itu membuat demikian? Itu kan prinsipnya sebenarnya satu, agar tidak terjadi tatabu'ir rukhos. Itu kan prinsipnya berarti dalam rangka ihtiyat, wis ngati-ngati tok. Iki malah pidato kula nggih. Jadi coba kembali lagi ke masalah bahwa yang kita hadapi ini posisi si pelaku, Kang siapa ini? Yo itu si pelaku itu sudah meyakini, nah ini sudah berpendapat bahwa yang saya yakini niat jamak itu wajib harus di sholat yang pertama. Itu keyakinannya dia. Kalau sampean mau membawa ke al-amila madhabalah, ini orangnya sudah berpendapat di situ. Dan kalau mau sampean bawa ke jahil ma'dzur yang ghairu ma'lum minad din bidharurah, itu juga bisa. Tapi kan masalahnya ini sudah ada keyakinan, saya tahu bahwa niat jamak itu di mana? Di sholat yang pertama. Itu masalahnya. Niku saking kula.
cik. Urun rembuk nggih. Kalau menurut fatwa guru saya Ustadz Halimi begini.